Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan rukun syukur itu ada 3, mengakui nikmat berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillah, lalu memanfaatkannya di atas ketaatan. Nabi SAW juga bersabda agar kita bisa bersyukur yang baik, ya, dan kiat-kiat untuk menambah syukur ini tadi sudah kita sebutkan ada 5, ya. Terakhir adalah berbagi dengan orang lain dan juga bagaimana kita berterima kasih pada orang yang sudah berbuat baik sama kita dan kita balas. Ya, kita juga dianjurkan pekah. Yang keenam, pekah dalam menilai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pekah, ya. Kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil, lam yashkurul kathir. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah dengan hal-hal yang kecil, maka dia tidak akan terima kasih pada Allah dengan hal-hal yang besar. Hadis ini riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Sebagai penutup mungkin teman-teman sekalian beberapa poin yang ingin kami atau beberapa nasihat dari kami sampaikan. Perkataan Ibnu Hazm rahimahullah tentang pentingnya seorang hamba menggunakan nikmat yang ada di atas ketaatan. Ingat, kita diciptakan di sini, saya sama Anda semua ada di sini. Tujuan utamanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi kalau Anda tanya, Ustaz, apakah saya diciptakan memang untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk menuntut ilmu, untuk bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang miskin, jujur, amanah, tanggung jawab? Iya. Tujuan kita hidup di sini untuk itu. Makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya. Jangan pernak-pernik di skala prioritaskan lalu lupakan tujuan utama. Nah, salah satu tujuan kita adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah syukur. Kita bersyukur. Jadi ini bukan pilihan, tapi memang sebuah tujuan kita diciptakan. Dan jangan sampai teman-teman sekalian kita keluar dari tujuan itu. Karena maksiat kepada Allah bukan tujuan hidup kita. Justru itu pelanggaran terhadap tujuan hidup kita. Makanya dianjurkan oleh para ulama, ya, bagaimana kita gunakan nikmat di atas ketaatan. Itu bentuk syukur. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallah, la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah, atau musibah. Semua nikmat yang tidak membuat seorang hamba justru makin dekat kepada Allah, maka dia adalah musibah atau ujian. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 497. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yarzuqullahu abdan syukra wa yuhrimuhu ziyada. Tidak ada seorang hamba yang Allah karuniakan lisannya bersyukur, ya, kemudian Allah tidak tambahkan. Artinya pasti Allah akan tambah apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi. Dan sebagai penutup perkataan Hasan Basri rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang yang dikehendaki, jika seseorang itu tidak bersyukur, maka akan berbalik menjadi siksa. Dan kalau orang itu bersyukur, maka akan bertambahlah nikmat tersebut. Dan kalau orang justru membuka atau menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, wa inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang hamba itu bisa terharamkan dari banyak rezeki justru karena dosa yang dia buat. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian dengan ada gaji misalnya lalu dipakai ke karaoke, dipakai ke diskotik, dipakai berzina. Oh, nggak ada masalah, saya sudah punya kerjaan kok. Tidak. Bisa saja pekerjaan itu hilang dari kita karena dosa. Karena kita mencorengnya dengan dosa. Dan itu bukan bentuk syukur kepada Allah. Kalau kita gunakan nikmat atas kemaksiatan, harusnya makin rajin sholat, makin tutup aurat, ya, makin suka bersedekah, makin bakti sama orang tua. Nah, itu bentuk syukur terhadap nikmat. Semua orang yang gunakan nikmat di atas kemaksiatan, pastikan hanya hitungan waktu akan hilang dari dia. Lihat orang-orang yang korupsi misalnya. Sebagus apapun rumahnya, semewah apapun mobilnya, sebanyak apapun harta yang menumpuk, satu berita Allah buka, termalukan, disita semuanya, jadi miskin dan pengangguran. Berapa banyak orang? Berapa banyak orang yang miskin susah hidupnya, tapi selalu bersyukur, kemarin susah, tahun depannya Allah sudah berikan dia pekerjaan, 5 tahun ke depan sudah punya perusahaan sendiri, 10 tahun ke depan mungkin menjadi orang terkaya di kotanya. Bukan mustahil.
Jadi ini sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat dan tidak mungkin keluar dari situ. Intinya teman-teman sekalian, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kiat-kiatnya tadi, ucapkan alhamdulillah, jangan gunakan nikmat dalam kemaksiatan kepada Allah, sujud syukur ya. Kemudian balas kebaikan orang dan sebut-sebut kebaikan orang yang Allah berikan melalui orang tersebut, balas dengan kebaikan ya. Dan nilai sekecil apapun nikmat itu dan besarkan, ya besarkan. Kalau Anda mau minum, saya harus sebentar pada saat buka puasa. Jangan hanya sekedar haus, langsung minum saja. Coba nikmati teman-teman. Subhanallah, orang yang menikmati itu orang yang lebih dekat dengan syukur. Dan bermakna nikmat itu. Contoh misalnya kalau dia minum, bismillah, dia minum, dia resapi, dia enak, dia rasakan. Tehnya kah, sirupnya kah, kopinya kah. Beda dengan orang yang minum cuma mau habisin saja. Sama dengan orang makan. Kalau Anda makan, secara medis pun dianjurkan untuk mengunyah dengan baik. Supaya pencernaan kita tidak terlalu berat gitu kan. Kalau kita kunyah, kita nikmati, kita makan potongan ayam itu, potongan daging itu, tempe itu, sambal nasi itu, kita nikmatin. Beda sekali dengan orang yang makan hanya sekedar untuk menghabiskan saja. Nah, makanya kita harus menyadari teman-teman, kalau nikmat Allah besarkan. Dan coba nikmati. Tidur aja teman-teman. Kalau kita tidur, biar kita tidur di teras rumah kita, di teras kos-kosan kita. Kalau kita tidur dengan niat menikmatinya, beda sekali. Ya, dengan orang yang tidur hanya sekedar untuk menghilangkan ngantuknya misalnya. Maka coba nikmati, makin sekecil apapun nikmat kita coba nikmati dan akhirnya kita syukuri. Dan dengan itu pasti akan ditambah nikmat tersebut. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah terima seluruh ibadah yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Allah terima seluruh ibadah yang sudah kita kerjakan dan juga Allah memberikan kita panjang umur di atas kesempurnaan ilmu dan juga amal saleh, serta semoga Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allah amankan negeri kita, Allah makmurkan dan juga Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain, dan semoga juga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, terutama Gaza dan dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.